Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang mari berperilaku terpuji dengan submateri pantang menyerah. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami manfaat pantang menyerah dan dapat menunjukkan perilaku pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan ada seorang anak yang sedang menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu saja. Apakah kalian pernah mengalaminya? Jika kalian berada di posisi seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan berputus asa atau pantang menyerah? Anak-anak, apa sih pengertian pantang menyerah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantang artinya sengaja dihindari atau tidak mau. Sedangkan menyerah artinya pasrah atau mengaku kalah. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pantang menyerah adalah sikap kuat yang tidak mudah menyerah dengan tantangan dan rintangan yang ada. Dengan kata lain, pantang menyerah adalah sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Dan sikap pantang menyerah ini selalu dibarengi dengan perasaan yang optimis dan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Orang-orang yang memiliki sikap pantang menyerah tidak akan berpasrah begitu saja dengan keadaan, melainkan mereka akan memberikan kerja keras dengan usaha maksimal yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah. Innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Menyerah disebut juga putus asa. Jika kita berputus asa, berarti kita sudah tidak percaya terhadap takdir dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua yang terjadi adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud orang yang berputus asa. Dengan demikian, orang yang berputus asa, maka ia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah? Cara menumbuhkan sikap pantang menyerah adalah sebagai berikut. Mengambil hikmah dari setiap kegagalan yang pernah dialami. Ketika kamu ingin menyerah, ingatlah bahwa ada banyak hal-hal yang berarti di sekitar kamu
yang seharusnya diperjuangkan. Untuk memiliki sikap pantang menyerah, kamu perlu mencari hikmah di balik masalah yang dihadapi. Ada baiknya kita belajar dari peristiwa tersebut dan mengevaluasi proses atau penyebab kegagalan. Kemudian, selalu memotivasi diri sendiri. Mungkin banyak orang yang takut akan kegagalan dan akhirnya menyerah begitu saja. Namun sebaliknya, kita harus menjadikan kegagalan itu untuk menjadi suatu dorongan. Untuk itu, mulai sekarang usahakanlah selalu memotivasi diri sendiri. Tanamkan segala hal yang positif dalam pikiran dan benak kamu, selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Kemudian, membiarkan ucapan orang lain yang ingin menjatuhkan kamu. Sebenarnya, hanya kamu yang tahu seberapa besar akan kemampuan dan sejauh mana sudah menuju tujuan yang dicapai. Ketika mengalami kegagalan, janganlah kamu mendengarkan ucapan orang lain yang menjadi penyebab kamu berputus asa. Akan tetapi, kita harus menjadikan semangat dalam berusaha ketika mengalami kegagalan. Selanjutnya adalah selalu berusaha berpikir optimis. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan dalam masa-masa yang sulit. Akan tetapi, sikap optimis sangat penting untuk membuat kita menjadi orang yang lebih tangguh. Maksud dari menjadi optimis yaitu merubah pola pikir. Jika sebelumnya kegagalan merupakan beban bagi pikiran kamu, namun sekarang adalah waktunya untuk berpikir bahwa masalah yang dialami hanyalah sementara. Begitu juga sebagai seorang pelajar. Ketika kalian diberi tugas yang sulit oleh guru, maka kita harus buktikan sikap pantang menyerah ini dengan cara tetap semangat dalam mengerjakan tugas sekolah, tidak cepat putus asa dan mudah menyerah, dan suka bekerja dan tidak berdiam diri. Dengan kita bersikap pantang menyerah, maka akan mendapatkan banyak manfaat. Adapun manfaat dari pantang menyerah adalah sebagai berikut. Tidak mudah untuk menyerah. Anak yang pantang menyerah pastinya tidak akan mudah putus asa. Karena ia tahu bahwa orang yang berputus asa termasuk orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selalu berusaha dan berdoa. Jika kita mengalami kegagalan atau kesulitan, maka kita akan berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab kegagalannya, sehingga kelak ia tidak akan mengalaminya kembali. Selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pantang menyerah akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara berdoa. Karena dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan atau solusinya, serta membukakan akal, jiwa, perasaan, wawasan manusia dari pengalaman-pengalaman yang baru. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian pantang menyerah. 2. Sebutkan
3 cara menumbuhkan sikap pantang menyerah. 3. Sebutkan 3 manfaat pantang menyerah. 4. Jika kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, apakah kalian akan berputus asa atau pantang menyerah? Jelaskan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.